Ya teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya akan mereview satu SSD SATA 3 seperti contoh yang ada di sini yang logonya SP. Ya pasti kalian tahu lah, SP adalah Silicon Power. Kalau yang ini serinya adalah A55. Seperti contoh yang ada di sini untuk produknya. Ini adalah SSD SATA 3 yang dimana di harga terjangkau juga sih. Sama seperti brand pada umumnya di harga 400 ribuan untuk yang 512 GB seperti contoh yang ada di sini yang saya review ya. 512 GB, apakah ini worth it atau tidak? Kebanyakan di akhir-akhir ini saya tuh lebih sering mereview SSD ya supaya sebagai benchmark lah untuk kalian yang mencari SSD SATA 3 maupun yang NVMe, kurang lebihnya seperti itu. Dan apakah ini worth it atau tidak dari mereknya Silicon Power di harga terjangkau. Dan seperti biasa dari segi pengujian ya, dari segi suhunya panas atau tidak, transfer file apakah stabil atau tidak, serta booting Windows apakah cepat atau tidak, dan juga yang terakhir dari segi membaca maupun menulisnya sesuai atau tidak seperti contoh yang ada di sini. Nggak ada tulisannya sih membaca maupun menulisnya. Tapi nanti saya akan cek aja di websitenya untuk yang ada di sini Silicon Power A55. Dan sebelum itu jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama dari segi harganya dulu ya. Untuk yang ini di harga di 400 ribuan untuk yang 512 GB. Ya sama seperti merek yang lain seperti Adata, Phenom RX, kalau Phenom RX terus seperti itu lebih murah ya. Yang lainnya seperti merek Tim dan beberapa yang lainnya lah. Yang dimana dia tuh di brand yang medium. Kalau orang-orang bilang seperti itu sih, yang dimana lebih terkenal daripada merek-merek yang lainnya. Tapi nggak masalah, kita akan bahas aja langsung di sini. Untuk yang ada di sini packagingnya ya standar lah untuk ini, terbilang biasa aja. Meskipun ini udah saya buka ya dari segi packagingnya, saya masukin lagi. Tapi kita ambil aja dari segi SSD-nya, seperti contoh yang ada di sini, dia tuh sangat menarik sekali dari segi stikernya. Ya cakep lah, dia tuh simple berwarna hitam, ada ke warna biru hijauan dengan tampilan yang bagus. Di bagian belakang dia tuh kosongan. Biasanya ada serial number, tapi serial numbernya di bagian depan sini supaya lebih full lah, supaya kelihatan satu sisi aja. Di bagian belakang udah kosongan, di bagian bawah ada garansinya stiker. Garansinya dari Omega ya, karena ada stikernya di bagian packagingnya ini. Garansinya cuma di 3 tahun ya, standar pada umumnya lah untuk yang ada di sini. Dan di bagian packagingnya nggak ada spesifikasi yang lebih lengkap sih, cuma garansi 3 tahun dan juga membaca maupun menulisnya dia tuh tidak ada. Tapi kita bacakan aja dari segi spesifikasi yang ada di websitenya. Udah saya buka sih di sini di websitenya Silicon Power, yang dimana di sini jadi kapasitas yang paling tinggi di 16 TB, yang paling rendah di 128 TB. Ini yang 512 GB terbilang ini agak berat berbeda seperti pada umumnya. Dan juga di sini jadi kecepatannya untuk yang 512 GB di 500 Mbps. Yang paling tinggi memang 500 Mbps sih untuk semua kalangan, kecuali di 56 GB sampai di 128 GB itu di 460 Mbps. Tapi kalau yang ini menulisnya 512 GB di 450 Mbps. Ya standar pada umumnya lah, membaca di 500, menulis di 450. Serta MTBF-nya di 1,5 juta jam ya standar bagus sih untuk yang ini. Serta di sini dia tuh untuk SSD controllernya tidak ada tulisannya sama sekali. Tapi kalau saya cek di bagian websitenya TechPower, dia itu ada SSD controllernya menggunakan Phison S11 ya. Kalau saya cek di TechPower-nya ini, dia itu ada. Ya daripada saya membuka ini, segelnya rusak dan juga garansinya hangus, mending saya buka aja di websitenya TechPower. Dia itu udah komplit. Cuma saya jelaskan aja ya. Dan juga di sini dia itu menggunakan TLC ya, 3D-NAND-nya. Serta fitur yang lainnya dia itu juga menggunakan SLC Change Technology, bukan yang 3D-NAND-nya ya. Kalau 3D-NAND-nya tersebut menggunakan TLC. Serta ada fitur ECC dan juga Smart dan juga yang lainnya lah, kurang lebihnya seperti itu. Serta ada softwarenya sih untuk ini, ada softwarenya. Ya kurang lebihnya seperti itu. Dan apakah ini worth it atau tidak di harga 400 ribuan? Kalau kita bandingkan dengan brand-brand yang pada umumnya di harga yang sama lah dari segi Adata, Tim dan juga yang lainnya. Itu aja penjelasan dari saya, gak usah berlama-lama. Lanjut ke reviewnya seperti biasa. Yuk. Lanjut yang pertama, dari segi booting Windows menggunakan SSD SP A55. Dan kita tunggu aja seberapa cepat dia untuk booting Windows-nya. Dan dia mendapatkan di 21 detik, terbilang cepat. Kalau yang ini standarnya SATA 3 di 20 detikan, tapi kalau yang ini di 21 detik terbilang cepat. Tapi terkadang di berbeda PC berbeda kecepatan.
meskipun sama-sama menggunakan SSD yang sama, Silicon Power A55. Lanjut ke HD Sentinel untuk mengecek performa, kesehatan, serta suhunya. Untuk yang ini dia tuh 100% semua, dan juga node-nya dia tuh perfect. Tapi dari segi suhunya dia tuh minimalnya di 40 derajat, serta maksimalnya di 40 derajat. Kalau yang ini tidak ada sensor suhunya, jadi ya nggak bisa dipastikan lah untuk suhu maksimalnya. Cuma stay di 40 derajat untuk yang ini. Agak kurang untuk yang ini, tidak ada sensor suhunya. Lanjut ke informasinya. Untuk yang ini menggunakan TLC 3D NAND Flash, serta controller yang menggunakan Phison PS3 111S1113 untuk serinya. Dan juga ini tanpa DRAM, jadi ya wajar lah di harga termurah. Untuk TBW-nya dia tuh di 125 TB, ya standar lah untuk yang ini, udah cukup bagus. Apalagi MTBF-nya di 1,5 juta jam, ini juga cukup bagus. Serta garansinya cuma di 3 tahun, ya standar lah untuk yang ini, di 3 tahun dari Omega, garansi resmi. Lanjut ke Crystal Disk Mark untuk mengecek kecepatan dari segi SSD-nya ini, membaca maupun menulisnya. Untuk membaca yang mendapatkan di 539, serta menulisnya di 509. Dan kalau kita bandingkan yang ada di website untuk yang 512 GB, dia tuh up to-nya 500/450. Dan kalau kita bandingkan, dia tuh melebihi semua dari segi membaca maupun menulisnya. Bisa dibilang ini bagus. Lanjut ke transfer file. Untuk yang ini saya tuh menggunakan NVMe Kingston Gen 4 sebagai perbandingannya, serta file ukuran 56 GB dalam bentuk RAR. Yang pertama dari Kingston Gen 4 ke SSD SPA55. Awalannya mulai dari 410 Mbps, lalu turun sedikit ke 390 Mbps, dan lalu dia itu stabil di 380 sampai di 390 Mbps sampai selesai. Sebagai contoh di bagian kanan ini, bisa dibilang ini bagus stabil. Dan jika lu dibalik dari SSD SPA55 ke NVMe Kingston Gen 4 dengan file yang sama, awalannya mulai dari 350 Mbps, dan lalu dia naik sedikit ke 380 Mbps, dan setelah itu dia stabil di 380 Mbps sampai selesai. Sebagai contoh bahkan di bagian atas ini. Jadi bisa dibilang ini stabil dari segi dua pengujiannya di 380 Mbps untuk rata-ratanya. Terbilang ini bagus. Lanjut ke kesimpulannya. Di harga 400 ribuan untuk 512 GB, terbilang ini bagus. Dari segi booting Windows-nya dia itu cepat, membaca menulisnya sesuai, transfer file-nya dia itu stabil juga di 300 Mbps. Terdapat SSD controller-nya juga dari segi Phison, MTBF-nya 1,5 juta jam, dan seperti itu keunggulannya. Meskipun ada yang cukup dari segi TBW-nya maupun garansinya, tapi dari segi sensor suhunya untuk yang ini tidak ada. Nggak masalah sih untuk yang itu. Meskipun lebih banyak kelebihannya dari segi SSD-nya ini, SSD Silicon Power A55. Kurang lebihnya seperti itu kesimpulan dari saya. Kalau kalian berminat silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi untuk yang ini, SSD SPA55 512 GB. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, serta nantikan video lainnya mengenai review part PC, seperti contoh yang ada di sini SSD, casing, VGA, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah nonton.